bangun adik-adiknya udah siapkan hati dan pikiran. Iya, ibadah terus dia mandi dulu. Bener. Biar wangi, biar segar, ya kan, Mbak? Coba absen dulu mana yang ganteng, mana Saya. suaranya kan ya. Mana yang cantik-cantik, mana suaranya. Iya, hari Minggu ini kita mau ngapain nih, Novi? Ngapain? Cerita-cerita. Iya, kayaknya Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau ibadah sekolah minggu. Yeay. gak sabar lagi, kita mau nyanyi bareng aja yuk, Kak, yuk. Ayo dong, ayo. Yuk. Kita mau nyanyi lagu Cuy. Lama kan gak nyanyi cuy-cuy. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, kita nyanyi. Semuanya sambil digerak-gerakin semua anggota tubuhnya. Ayo. Cuy. Cuy bidang dam. Syalalala. Cuy bidang dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta siapa? Cinta saya. Iya, karena cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sekali lagi adik-adik. Let's go. Yang lebih seru lagi dong. Cuy. Cuy bidang dam. Syalalala. Cuy bidang dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta siapa? Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta siapa? Cinta saya. Iya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Seneng banget Kak. Karena Tuhan cinta siapa Kak? Cinta kita semua. Iya benar sekali. Tuhan cinta kita semua. Karena itu kita harus rajin memuji, berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Iya. Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya, Kak, ya. Oke, Kita bener. mau berbicara sama Tuhan, mau mengucap Apapun harus dimulai dengan apa Kak? Doa. Iya. Oke. Buat adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami anak KKR GBKP Rumbun Setiabudi siap untuk beribadah Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan sukacita dan memulai ibadah kami juga dengan sukacita. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir nanti, karena kami percaya Tuhan Yesus sangat baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oh iya Kak, kalau hari Minggu biasanya Kak Uki ngapain ya? Pertama ya pasti ibadah dulu dong. Oh iya Ibadah. benar. Terus ngapain Kak? Kan libur tuh Kak, enaknya tidur nggak ya? Kalau kakak sih lebih senang di rumah aja. Oh di rumah aja. Capek kan? Oh, Setiap hari capek. bekerja jadi pengen istirahat. Adik-adik juga pasti capek ya nge-zoom tuh Kak, katanya capek. Tapi kalau ngezoomnya nggak capek. Oh, dong. nggak capek ya. Karena kan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Iya benar sekali. Oh iya adik-adik, hari ini kita bakal mendengarkan khotbah yang sangat luar biasa. Iya pastinya. Untuk itu kita mau nyanyi bareng lagi, boleh dong Kak? Boleh dong Kak, kita mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu? Mari kita bersukaria karena kita harus happy. Ayo gerakin badannya ya, sambil tepuk tangan juga boleh. Ini ya. Oke, kita nyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus
sedih-sedih, nanti berkatnya dipatok ayam, bener nggak Kak? Iya bener banget. Iya. Jadi mau sedih kenapa sih? Iya. Tuhan, Soalnya Tuhan Yesus sudah baik. bener. Terus Tuhan Yesus selalu ada buat kita. iya. Jadi kalau dibangunin pagi-pagi ibadah nggak boleh marah-marah, nggak boleh nangis. Iya dong, Kak, harus sukacita karena Harus mau bilang gini, mama, papa, ayo aku mau ibadah. itu hari. Iya bener sekali. Kalau kita mau nyanyi lagi, kira-kira adik-adik di rumah udah capek belum? belum dong Kak, belum. Mau lagi. Oke, kita mau nyanyi lagi nih ya Kak ya. Lagu apa itu Kak? Yang seru-seru ya Kak? Yang seru ya, Kak, Iya ya. Kak, apa ya Kak? Kak, kira-kira kalau Tuhan Yesus cinta nggak ya sama kita? Pasti ya Kak. Iya Kak ya. Pasti. Cinta banget, secinta-cintanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus cinta sama kita, kita mau nyanyi Yesus cinta semua anak. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Tunjuk temannya ya. Cinta siapa aja. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus kalau kalah. Oke, Yesus kalau kalah. Yesus kalah karo kerina. Ginting piring rangin angin tari dan karo karo. Yesus kalah karo kerina. Masih kurang semangat Kak? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus kalah karo. Let's go. Yesus kalah karo. Yesus kalah karo kerina. Ginting piring rangin angin tari dan karo karo. Yesus kalah karo kerina. Waduh, Tuhan Yesus kalah karo juga ya Kak. Pastinya Keleng juga sama semua anak GBKP Setiap Budi. Keleng juga sama Kak Sela sama Kak Santa. Pastinya Adik-adik yang ada di rumah. coba sekarang Kak kita mau tarik nafas. Oke, Kita mau kita mau ngapain? Pastinya memuji nama Tuhan lagi dong Kak. jelas Kak. Pastinya. Sebentar lagi kan Kak. Iya. Ada kakak kita yang mau membawakan Firman Tuhan. Nah, pastinya seru nih firmannya Kak. Gak boleh jalan-jalan kemana-mana ya adik-adik ya. Harus duduk di tempatnya. Gak boleh nangis-nangis. Gak boleh di skip-skip. Harus didengarkan dari awal sampai akhir. iya. Nah, benar sebelum sekali. kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Benar. Semuanya fokuskan hatinya. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kasih tempat yang tenang, yang nyaman, supaya nanti mendengarkan firman Tuhannya juga akan tenang. Benar Oke, sekali. Kita mau nyanyi apa kan, Kak? Kita mau nyanyi sujud di altar. Kita nyanyi sama-sama ya, sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku
pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya minggu ini? Wah, pastinya kakak yakin adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, sukacita, dan juga semangat nih. Kan tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan yang dipandu oleh kakak-kakak KKR Setia Budi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mau berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, duduk yang rapi ya, kita mau berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena pada minggu hari ini Tuhan Yesus mengizinkan kami untuk berkumpul di YouTube untuk mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus berkati kami Bapa agar kami dapat menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Mampukan kami Bapa agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga Bapa siapkan hati kami agar kami siap untuk menerima firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati kami. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami Bapa agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita kembali lagi untuk mengikuti ibadah kita melalui YouTube. Minggu ini, siapa adik-adik yang udah siapkan Alkitabnya? Kalau belum, coba semuanya ambil Alkitabnya. Kakak hitung dalam hitungan 5 detik. Siap-siap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Kita mau ambil Alkitab kita yang diambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Udah semua siap? Udah dapat semuanya? Kakak yakin udah dapat dong. Kita baca bersama-sama ya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah nih, tema kita minggu ini adalah anak adalah anugerah Tuhan. Tema kita, anak adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah adalah pemberian. Jadi, anak itu pemberian yang datangnya dari Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah nih, kakak ada beberapa gambar. Coba adik-adik sama-sama membantu kakak untuk menebak gambar apa nih yang kakak mau tunjukkan, gitu ya. Gambar yang pertama di bawah ini, kira-kira apa ya gambar pertama? Ya benar, gambar pertama adalah handphone. Nah, siapa di sini yang belum pernah memegang handphone? Kakak yakin dari balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja, semuanya udah pernah nih pegang handphone. Apalagi kita mengikuti YouTube ibadah kita melalui handphone. Kita main game lewat handphone. Kita dengarkan musik lewat handphone juga nih. Kita daring melalui handphone. Jadi semuanya udah pernah memegang handphone atau menggunakan handphone. Oke, gambar kedua di bawah ini. Kira-kira gambar apa ya? Ya benar, gambar kedua adalah laptop. Siapa yang belum pernah menggunakan laptop? Gak usah menggunakan deh, memegang laptop mama papanya. Wah, pasti semuanya udah pernah ya pegang laptop mama papanya di rumah.
Laptop ini juga banyak kegunaannya. Bisa untuk menonton film, bisa untuk mengerjakan tugas untuk kakak-kakak, dan juga bisa untuk ibadah. Seperti kita ibadah minggu ini lewat YouTube, minggu kemudian lewat Zoom, dan masih banyak dapat digunakan, gitu kan? Gambar ketiga. Kira-kira gambar ketiga apa ya? Ya, gambar ketiga adalah robot. Ya benar. Biasanya robot ini disukai oleh anak-anak boy ini. Kalau udah kelas balita, kelas kecil punya ini yang namanya robot superhero. Robot superhero seperti apa? Ada Batman, ada Superman, ada Ultraman, ada Man-Man, dan ada Bajaiman. Oh salah ya, nggak ada yang Bajaiman. Kirain ada Bajaiman gitu. Tapi lebih hebatnya superhero yang kita punya adalah Tuhan Yesus. Nah, semuanya itu coba untuk kakak-kakak remaja. Kalau kakak bilang semua ambil handphonenya, udah diambil handphonenya. Kakak-kakak remaja coba ambil semua handphonenya, terus bantingkan handphonenya ke lantai gitu, dibanting handphonenya. Ada yang mau nggak ngelakuinnya? Ada yang mau? Atau abang-abang yang anak boy yang punya robot di rumah, coba robotnya, mainan kesukaannya, superhero-nya dibuang atau dicampakkan, atau bonekanya anak perempuan coba digunting, dirusakin. Ada yang mau nggak barang-barang tersebut dirusakin? Gak ada yang mau kan melakukannya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah kesukaan kita. Barang-barang itu adalah barang yang kita suka, dan kita nggak mau kalau barang itu rusak, hilang. Karena apa? Karena barang-barang tersebut adalah berharga buat kita. Kita suka, kita sayang barang kesayangan kita, dan kita jaga barang kita. Terlebih itu lagi, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Kita tuh berharga di mata Tuhan. Jadi di dalam Alkitab kita juga dikatakan bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah yang pertama, milik pusaka daripada Tuhan. Milik pusaka daripada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita, adik-adik semua yang ada di rumah, bukan anak sembarangan. Jadi karena kita bukan anak sembarangan, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kak, kayak mana ya hidup berkenan kepada Tuhan? Caranya kita patuh sama mama papa, kita membantu mama papa di rumah. Terus apa lagi? Bisa memendam emosi, gak cepat marah, gak cengeng. Apalagi suka berdoa, rajin ke gereja. Apalagi hidup berkenan kepada Tuhan. Ya benar, kita membantu mama nyiram tanaman. Itu merupakan suatu bentuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Raja Daud. Raja Daud punya anak namanya Salomo. Raja Salomo ini adalah anak yang berbakti dan turut kepada ayahnya nih, Raja Daud, gitu kan? Kita juga harus hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah anak panah di tangan pemanah. Artinya kita merupakan anak-anak pemenang nih. Kita semua adalah anak-anak pemenang atau anak-anak juara. Juara apa aja, Kak? Contohnya juara dalam belajar. Apalagi juara dalam berkata-kata dengan baik. Juara apa lagi? Juara membantu orang tua di rumah. Juara apa lagi ya, Kak? Oh, ini setiap hari Minggu selama 1 bulan ini, adik-adik yang ada di rumah
Pernah nggak bolos atau absen untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Kalau nggak pernah, itu udah termasuk juara dalam mengikuti ibadah KKR setiap hari minggu. Juara apa lagi kak? Juara dalam saat teduh. Siapa di sini kakak-kakak yang ada di rumah yang terus mengikuti saat teduh di IG KKR Setiabudi? Nggak pernah bolos. Itu termasuk juara juga. Juara dalam ikut saat teduh, juara dalam membantu orang tua, membantu kakak di rumah, abang, dan masih banyak juara yang lainnya. Juara dalam PA. Minggu lalu kita ada PA nih adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang ikut PA walaupun hujan nih, walaupun anak nih tidur hujan-hujan, tapi adik-adik yang ada di rumah mau untuk PA? Itu merupakan suatu bentuk juara juga nih. Wah, masih banyak ya juara-juara yang lainnya. Nah, kita juga sebagai anak punya tugas dan tanggung jawab nih adik-adik. Apa ya tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak? Kalau mama papa kita juga punya tugas dan tanggung jawab. Salah satunya apa? Memberikan kita pendidikan, memberikan kita tempat tinggal. Terus memberikan apa lagi nih? Memberikan kita tempat tinggal, makanan. Kita selalu makan yang enak-enak. Itu bentuk dan tanggung jawab orang tua nih. Dan ada juga anak juga harus punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Kira-kira apa ya tanggung jawab seorang anak? Nah, benar. Tanggung jawab seorang anak adalah yang pertama, kita dibiayai orang tua untuk mengikuti sekolah. Jadi tanggung jawab kita, tugas dan tanggung jawab kita adalah belajar. Kita harus rajin belajar. Siapa di sini adik-adik kakak KKR Setiabudi yang masih suka malas untuk belajar? Nah, kalau ada, berarti adik-adik sudah melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak nih. Apalagi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak? Tadi yang pertama, rajin belajar. Yang kedua adalah kita harus bisa mandiri. Ya benar, mandiri. Contohnya apa ya kak mandiri? Contohnya nih, ketika kita mau minum, lagi pengen haus, kita bisa ngambil minuman itu sendiri. Gak usah suruh kakaknya, mama papanya, adiknya, atau mbaknya di rumah. Kita bisa ambil minuman itu sendiri. Contoh yang lain, ketika kita sudah selesai makan, kita letakkan piring kita di wastafel tempat cuci piring nih. Apalagi nih kak, ketika mama papanya ngajak makan di luar nih adik-adik. Nah, kalau mau makan di luar tetap stay jaga kesehatan ya, pakai masker, tetap protokol kesehatannya tetap dijaga gitu, jaga jarak, boleh makan di luar. Kalau kita makan di luar nih adik-adik KKR Setiabudi, kita bisa ngambil apa ya, sepatu kita sendiri, dan sampai di rumah kita juga meletakkan sepatu kita di rak sepatu. Apalagi nih sebagai mandiri, anak yang sebagai mandiri ketika bangun, nah siapa nih waktu bangun, dia udah bangun, dia lupa untuk membereskan kamar tidurnya, malah mbaknya yang disuruh bereskan. Siapa di sini? Kalau masih ada, mulai minggu ini kita bisa menjadi anak yang lebih mandiri. Yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan tanpa suruh-suruh mbaknya, tanpa suruh kakak adiknya, abangnya, atau orang tuanya. Nah, kalau untuk anak remaja itu sama, cuma agak-agak kakak keren-kerenin bahasa Inggrisnya. Temanya sama, I am a gift of God.
yang artinya aku adalah hadiah dari Tuhan. Nah, hadiah itu kayak pemberian juga, kayak anugerah. Jadi kita tetap adalah seorang anak yang anugerahnya datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus kan udah mati ini untuk menebus dosa kita yang berdosa ini secara lunas. Nah, kita itu udah suci nih. Masa sih anak-anak Tuhan mau mengotori dirinya dengan hal-hal perbuatan yang bodoh nih? Kak, perbuatan bodoh apa sih, Kak? Coba pikir-pikir, perbuatan bodoh apa gitu kan? Kakak kasih contohnya. Kita pikirin perbuatan-perbuatan bodoh yang kita lakukan merusak diri kita sendiri. Padahal kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Berarti kita udah bebas dari dosa. Tapi ada sebagian kakak-kakak yang melakukan perbuatan-perbuatan bodoh ini. Contohnya, abang-abang yang suka merokok, itu merupakan perbuatan bodoh. Apalagi suka main judi, apalagi taruhan bola. Siapa di sini kakak-kakak atau abang-abang yang suka taruhan bola? Apalagi nih, minum minuman keras, minum beralkohol. Apalagi ya perbuatan bodoh, selain minuman keras, balapan liar. Terus apalagi? Ada yang pacaran nih. Anak sekolah minggu siapa yang udah pacaran? Rupanya pacaran ini malah mengakibatkan dia melakukan hubungan seks sebelum menikah. Itu sama dengan mengotori bait suci Allah, karena kita adalah bait suci Allah. Jadi kita nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan bodoh yang merugikan diri kita sendiri. Nah, kakak-kakak remaja nih, mulai minggu ini, ayo dong kakak-kakak remaja, kita membentengi diri kita dari lingkungan kita yang tidak baik gitu. Biarlah di dalam setiap perbuatan kita tuh orang-orang di sekitar kita, oh begitu ya anak Kristen. Ternyata anak Kristen itu anak yang takut sama Tuhan. Anak Kristen itu anak yang jempolan. Oke, kakak kasih tips dan trik untuk menjadi seorang anak yang mempunyai nilai. Siapa yang mempunyai nilai? Pasti semua mau kan mempunyai nilai yang baik. Tips dan triknya adalah 4M. Apa aja itu, Kak? M yang pertama adalah membiasakan diri berdoa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ayo kita mulai membiasakan diri kita berdoa. Jadi bangun tidur kita berdoa. Sebelum melakukan aktivitas kita berdoa. Apa sih gunanya kita berdoa sebelum melakukan aktivitas? Gunanya adalah supaya Tuhan Yesus melindungi kita di dalam setiap aktivitas kita. Jadi segala yang jahat disingkirkan sama Tuhan Yesus. Itu makanya kita perlu untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas. M yang pertama adalah membiasakan diri berdoa. M kedua apa? M kedua adalah membaca Alkitab nih. Alkitab ini harus kita baca. Untuk apa Alkitab ini dibaca? Supaya kita tahu apa yang buruk dan apa yang jahat, apa yang baik dan apa yang jahat. Contohnya, kalau kita melawan orang tua, kira-kira itu perbuatan baik atau perbuatan buruk ya? Pastinya perbuatan buruk, karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus menghormati orang tua supaya umur kita lanjut dan supaya kita diberkati. Terus apalagi nih gunanya membaca firman Tuhan? Contohnya, jangan mencuri. Kira-kira mencuri itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Iya, pastinya perbuatan tidak baik, dan itu semua ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan. Oke, M yang ketiga.
Tadi M yang pertama adalah membiasakan diri berdoa. M kedua adalah membaca Alkitab. M ketiga adalah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ingat ya, kita adalah seorang anak. Apa-apa aja nih tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak. Tadi udah kakak jelaskan ya, apa-apa aja yang kita lakukan. Dan M yang terakhir, M yang keempat adalah tidak mengotori diri kita dengan perbuatan bodoh. Jadi kalau misalnya adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak ini suka membuli temannya, itu termasuk perbuatan apa? Perbuatan bodoh, dan nggak boleh dilakukan. Apalagi misalnya, jadi kalau kakak-kakak yang ada di rumah suka bermain TikTok, lupa akan belajar, lupa akan tanggung jawabnya sebagai belajar, keasikan bermain, berarti kakak-kakak di rumah sudah melupakan tanggung jawab sebagai anak, dan juga sudah mengotori diri dengan perbuatan yang bodoh. Jadi tips dan trik itu bisa dilakukan ya. M yang pertama adalah membiasakan diri berdoa. M kedua membaca Alkitab. M tiga melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak. M keempat tidak mengotori diri dengan perbuatan yang bodoh. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada minggu hari ini Bapa, Tuhan Yesus mengingatkan kami Bapa, agar kami dapat melakukan perbuatan yang baik, agar Tuhan Yesus mampukan kami Bapa, agar di dalam setiap perkataan kami, di dalam setiap perbuatan kami, itu memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat kepada Tuhan dan juga kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan Firman Tuhan. apa tadi temanya? Anak adalah anugerah dari Tuhan. Aduh, luar biasa sekali firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Berarti kalau anak adalah anugerah dari Tuhan, berarti anak itu siapa ya? Anak itu adalah kita. Berarti kita dari Tuhan. Jadi kita harus menjaga yang sudah diberikan Tuhan. Kan gitu ya? Benar. Yaitu kita ini sama dengan apa ya? Bait Allah. Bait Allah. Berarti kita harus menjaga kekudusan bait Allah, karena di Tuhan itu adalah bait Allah. Kalau bait Allah itu berarti adalah berharga ya Kak Sela. Benar. Jadi nggak boleh marah-marah, Dia nggak boleh bohong lagi, nggak boleh mencontek. Jadi harus tetap menjaga kekudusan bait Allah. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Kita nyanyi bareng-bareng.
kini tiba saatnya Kak untuk kita Mendengarkan? ayat hafalan. Iya benar. Nah, tapi bedanya buat hari ini Kak, Apa itu Kak? yang baca ayat hafalan itu nanti diwakili dari adik kita. Wah. Nah, kita selamat. Siapa itu Kak? Rahasia. Iya. Oke. Selamat Mendengarkan ayat hafalan. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Aduh, kita sudah mendengarkan ayat hafalan tadi ya. Nah, terima kasih buat adik kami yang sudah bersedia untuk membacakan ayat hafalan kita hari ini. Dan harus diingat. Nah, kita mau masuk ke apa nih? Kak? Ngomong. Iya. Ngomong. Oke Kak, silahkan dibacakan. Oke, adik-adik semuanya, stay tune ya. Momo kita untuk hari Minggu ini yang pertama yaitu ibadah minggu depan akan berlangsung dengan cara via Zoom. Iya benar. Kemudian yang kedua, persembahannya jangan lupa dikumpulkan ke pertua atau diaken PJJ masing-masing. Yang ketiga, jangan lupa tiap jam 8 malam setiap harinya kita ada Saat teduh. iya di live IG Instagram KKR BBKB. Setiabudi. Yang keempat, Yang keempat itu jangan lupa buat adik-adik supaya melihat jadwalnya untuk membawa doa cepat sembuh Indonesiaku. Karena setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan. Benar sekali. Terus apalagi Kak, jangan lupa untuk membaca ayat hariannya. Terus apalagi dong Kak ngomongnya? Itu aja. Abis kayaknya ya Kak. Oke, itu aja pokoknya adik-adik. Jangan lupa dan harus diingat tiap hari. Oke, terima kasih semuanya untuk ngomong kita hari ini. Oh iya, kita mau lanjut lagi nih Kak. Kita mau Persembahan. benar sekali persembahan kita. Kita mau bernyanyi. Kita mau nyanyi apa ya Kak? Apa yo? Kita nyanyi. Persembahan kami. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yeay, kita udah mengumpulkan persembahan. Jangan lupa diberikan kepada pertua atau diaken PJJ masing-masing. Wah, kita udah sampai nih di penghujung kebaktian kita minggu ini. Adik-adik KKR Setiabudi, kita mau untuk berdoa, doa persembahan dan juga doa syafaat. Adik-adik tetap duduk yang rapi ya, dan juga lipat tangannya, tutup matanya, satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena pada minggu hari ini Tuhan Yesus kami sudah mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami Bapa, agar ibadah kami adalah ibadah yang sejati. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami Bapa agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang sayang kepada kedua orang tua kami, menjadi anak-anak yang berbakti untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami Bapa. Tuhan Yesus berkati persembahan kami Bapa, agar persembahan kami Bapa dapat digunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik,
kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang memberkati kedua orang tua kami, memberikan kesehatan dan juga rezeki kepada kedua orang tua kami di dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus yang memberikan kesabaran kepada kedua orang tua kami Bapa, di mana orang tua kami Bapa mengajari adik-adik kami Bapa, berikan kebijaksanaan dan juga kesabaran untuk mengajari adik-adik kami ini Bapa, agar adik-adik kami ini Bapa dapat bertumbuh di dalam nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa untuk mendoakan adik-adik KKR Setiabudi Bapa, terkhususnya KKR Setiabudi. Tuhan Yesus yang memberkati satu persatu, dari kelas balita, dari kelas kecil, dari kelas tanggung dan juga remaja. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik kami ini Bapa. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan kepada adik-adik kami ini. Dan juga Bapa, Tuhan Yesus yang memberikan sukacita di hati adik-adik kami dan juga semangat Bapa. Tuhan berkati adik-adik kami ini Bapa di dalam persekolahannya Bapa. Walaupun mereka sekolah, walaupun mereka belajar masih melalui daring, tapi Tuhan Yesus yang memberikan semangat buat adik-adik kami Bapa, sehingga adik-adik kami Bapa dapat semangat setiap harinya belajar melalui daring, dan adik-adik kami Bapa dapat menjadi adik-adik yang berprestasi, adik-adik kami yang juara di dalam akademis dan juga juara di dalam perbuatan-perbuatan baik Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin mendoakan guru-guru sekolah minggu kami Bapa. Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai guru-guru sekolah minggu kami Bapa di dalam perkuliahannya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan memberkati dia di dalam segala aktivitasnya Bapa. Tuhan Yesus berikan semangat kepada guru-guru sekolah minggu kami Bapa, agar guru-guru sekolah minggu kami dapat memberikan pelayanan yang lebih lagi Bapa, agar nama Tuhan Yesus semakin termuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin mendoakan gereja kami, terkhususnya gereja GBKP Setiabudi. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak pendeta kami, Bapak dan Bibi pertua diaken kami di dalam pelayanannya Bapak. Berikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu pertua diaken kami Bapak, agar Bapak dan Bibi tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih lagi Bapak. Tuhan Yesus yang memberkati mereka di dalam keluarganya Bapak, memberikan kesehatan kepada keluarganya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin mendoakan negara kami, terkhususnya negara Indonesia. Tuhan Yesus yang Engkau tahu Tuhan, kami sedang menghadapi virus corona. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan kepada Bapak Presiden, dari pimpinan tertinggi sampai Bapak Presiden kami sampai pimpinan terendah. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, Tuhan Yesus yang memberikan kebijaksanaan agar mereka dapat mengayomi kami menjadi yang lebih baik lagi Bapak. Dan juga Bapak berkati juga tangan-tangan perawat, tangan-tangan dokter di dalam merawat kami Bapak, agar mereka dapat melakukan pelayanan lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap aktivitas kami Bapak yang setiap hari kami lakukan Bapak, yaitu saat teduh kami Bapak. Tuhan Yesus yang memberkati saat teduh kami Bapak setiap harinya. Tuhan Yesus yang mengetuk hati adik-adik kami Bapak, agar adik-adik kami Bapak dapat semangat setiap hari untuk mengikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Agar mereka Bapak dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin rindu akan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang takut, patuh, dan taat hanya kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami Bapak akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.